Silakan duduk, silakan duduk. Baik, Shalom. Ya, terima kasih untuk kesaksian Pak Satria, sungguh istimewa. Senang boleh bersama-sama dengan Pak Satria. Ya, Pak Satria salah satu pemimpin dulu di sini di gereja ini, dan bagaimana mereka bersama-sama sejak gereja ini awal berdiri. Ya, bahkan kelahiran anak mereka yang kedua gereja ini yang urus, yang ketiga gereja ini urus, khususnya adiknya Pak Leo, Ronald waktu itu yang paling dekat ke sana di Sudial, yang PP urus, nungguin gitu ya. Kita senang sekali. Nah, salah satu doa Pak Satria waktu itu dia bilang, "Bang, pengen sekali supaya gereja kita itu yang pertama ada pendetanya." Jadi dia dorong saya supaya terus sebagai pendeta. Yang kedua, Bang, berdoa kita cari tanah atau gimana supaya gereja kita ada tempat ibadahnya, jangan di hotel, di ruko pindah-pindah terus. Nah, kita bersyukur satu demi satu dikenapi oleh Tuhan. Ya, ingat Tuhan kita setia, amin. Oleh sebab itu kita mau hidup kita sama-sama menjadi saksi atau bukti kemurahan Tuhan. Ya, sama-sama katakan bukti kemurahan kita itu menjadi kesaksian cerita kepada banyak orang. Ada seorang apologetis dan seorang penginjil yang besar namanya Charlie Kirk. Kemarin beberapa hari yang lalu dia meninggal saat dia sedang menyampaikan kebenaran firman, saat dia seringkali dia tidak menggunakan mimbar gereja untuk berkhotbah, sekalipun dia beberapa kali memang di sana, tetapi kesukaan dia ada di jalanan, di kampus-kampus, debat, sama-sama untuk mengadres, melihat kebenaran firman Tuhan. Dan kemarin di Utah ya kalau tidak salah, waktu dia menyampaikan dan tiba-tiba ada yang tembak dia, boom. Dan ini sangat terlatih karena sekali tembak, dan tembaknya itu di pembuluh darah di sininya, dan dia langsung mati di tempat. Tetapi apa yang terjadi? Sampai hari ini banyak sekali tuayan, pujian buat dia. Dan satu hal yang menarik dikatakan, orang berpikir dengan dibunuhnya Charlie Kirk, kebenaran yang selalu dia ungkapkan akan dibungkam. Tapi justru kebenaran itu hari ini berbicara lebih keras, lebih kuat. Speak louder than before, itu bahasa Bataknya. Lebih keras dari yang sebelumnya. Karena apa? Sekali lagi, tidak ada yang bisa menghentikan kebenaran Allah. Dan menarik, podcast ya, selain daripada live event di mana dia debat. Jadi dia itu debat itu misal LGBT, bagaimana memandang LGBT dari sudut pandang kekristenan dari firman Tuhan. Bagaimana tentang Israel Palestina, atau gimana tentang aborsi. Dia itu membela yang namanya menolong orang-orang untuk melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dan itu ya beberapa kali dalam live debating seperti itu, bahkan orang-orang penganut gereja setan datang, waktu dia datang dan tiba-tiba dia baca ayat-ayat situ, dia langsung ambil mic dan dia doakan dalam nama Yesus. Seperti itulah. Ada orang-orang yang mengaku banyak mengenal Kristus karena apa yang dia sampaikan dengan terus terang. Memang sedikit frontal, bukan seperti model bahasa di gereja yang lembut. Dia sedikit frontal karena memang street evangelism model seperti itu. Tetapi nilai-nilai itu luar biasa. Dan podcast terakhir dia ditanya sama yang wawancara, kamu mau dikenal seperti apa? Maksudmu kalau saya nanti mati, saya dikenal bagaimana? Gitu. Ya seperti itu. Nah kalau saya mati, saya mau dikenal sebagai orang yang setia pada Kristus, setia pada kebenaran dan menolong orang kepada Tuhan. Dan saya lupa, 2 hari kemudian itulah kejadian, dia ditembak. Nah Bapak Ibu Saudara, pendahuluan ini menolong kita bahwa kita sebagai orang percaya harus menjalani iman kita seperti yang Kristus mau, amin. Kita tidak ditetapkan untuk memiliki iman rata-rata, tapi iman kita itu harus bergantung kepada Allah. Karena apa? Iman kita itu harus terlihat dari perbuatan kita, amin. Karena iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Itu sebabnya kalau kita berkata saya mengalami Kristus, tetapi orang-orang tidak melihat iman itu dalam diri kita, maka sebenarnya orang akan bilang iman kita itu mati. Itu sebabnya di dalam beberapa minggu ke depan sampai bulan depan,
kita akan belajar serial firman Tuhan namanya menolong orang lain. Tapi dalam hal menolong orang lain itu, kita sedang menolong diri kita sendiri. Menolong diri kita sendiri untuk mempraktekkan iman itu. Karena sekali lagi, dunia ini menjadi suam karena orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak hadir dengan iman yang bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Yesus, apa yang menjadikan Yesus berbeda? Yesus itu rabi. Apa yang membedakan Yesus sebagai rabi berbeda dengan rabi-rabi yang lain, pengajar-pengajar yang lain? Karena iman Yesus itu dilihat, dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Beda dengan ahli Farisi, beda dengan ahli Taurat itu, mereka mengajar tetapi iman itu tidak sampai. Itu sebabnya berkali-kali di firman Tuhan berkata, kalau kita beriman, kita harus buat itu dalam tindakan. Karena iman itu harus ada action yang terlihat. Gitu loh. Makanya dikatakan, tunjukkanlah imanmu dari perkataanmu. Aku akan tunjukkan imanku dari perbuatanku. Gitu loh. Nah, pertanyaan hari ini adalah, bagaimana kita menunjukkannya? Itu sebabnya dalam serial beberapa minggu ke depan ini sampai bulan depan, kita akan belajar firman Tuhan, menolong orang lain sambil menolong diri sendiri hidup dalam iman. Karena nanti saudara tahu, waktu Yesus datang, Yesus berkata apa? Apakah aku temui iman di bumi? Gitu loh. Berbahagialah orang yang nanti ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka sedang dalam perjalanan imannya. Itu sebabnya kita Filipi berkata finishing well. Kita menyelesaikan garis pertandingan iman kita sampai terakhir. Dan menjaga iman kita tetap kepada Allah. Amin. Kita adalah itu. Karena apa yang terjadi? Dikatakan di firman Tuhan, ada orang-orang yang pada akhirnya imannya menjadi apa? Kandas. Kita enggak mau iman kita kandas. Bilang kiri kanan, aku tidak mau imanku kandas. Bilang kiri kanan juga, jangan sampai imanmu kandas. Ini akan menolong kita, itu sebabnya menolong kita tetapi dengan cara apa? Menolong orang lain. Nah, coba kita baca dulu dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai keempat. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, tapi kita baca prolog di depan saja. Mulai dari ayat 1, Filipi 2 ayat 1, 1, 2 dan 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada mereka, dari dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara, itu sebabnya kita mau supaya apa? Semua yang kita terima di dalam Kristus menolong kita menjadi satu komunitas keluarga Allah, semua rukun sehati sepakat, semuanya selaras dengan firman Tuhan, supaya kita bersama-sama saling membentuk, saling menguatkan untuk kita dipakai Tuhan menolong orang-orang lain yang berkebutuhan. Menolong orang-orang lain untuk mereka terkoneksi dengan Sang Gembala, itu yang kemarin kita bahas di dalam retreat itu. Itu sebabnya kita berharap firman Tuhan dalam beberapa minggu ini akan menolong kita bagaimana, kalau lanjut baca di dalam Filipi pasal yang kedua itu mulai dari 12 sampai 17 dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita dengan menolong orang lain. Ayat 12, ayat sama-sama, ayat 12 dikatakan. Filipi 2 ayat 12, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa?
Ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dengar baik-baik. Ada yang lihat atau ada yang tidak lihat, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dunia hari ini sangat membutuhkan CCTV seperti kerjaan Om Asher. Karena apa? Karena kredibilitas orang diragukan. Begitu loh. Sehingga harus dimonitor sana dan sini. Saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan ini berkata, tetap mengerjakan keselamatan kita. Ada yang lihat atau tidak. Sendiri atau rame-rame. Tadi kesaksian Pak Satria luar biasa. Di gereja ini saya dilatih, saya lahir, dibentuk, dan diberikan dasar-dasar kehidupan yang luar biasa. Baik dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan. Dan itu dilakukan, baik dia ketika bersama dengan kita ataupun tidak bersama dengan kita. Dan menarik, itu menular sampai ke anak-anaknya. Kita mau ini terjadi. Karena suatu kali, who knows, ada di antara saudara atau anak-anak saudara yang akan sekolah atau kerja pergi jauh dari saudara. Bagaimana mereka bisa berhidup? Apa panutan hidup mereka? Who knows? Riel kah, Fiel, Feril, Kenzi, kemarin saya berdoa bilang sama Pak Leo, aduh Pak Leo waktu untuk diuji, tiba-tiba Tuhan gerakan saya pegang kakinya Kenzi. Tuhan apa ini? Kenapa harus pegang kakinya? Saya bilang sama Leo, saya kan pernah berdoa dapat kesan bahwa 2 anakmu ini bisa pergi jauh. Tapi bukan karena mereka nakal, tapi karena mereka mungkin sekolah atau kerja dibawa Tuhan ke tempat yang jauh. Tapi Tuhan bilang, si kecil ini yang paling jauh. Saudara, who knows? Kita nggak tahu. Segala sesuatu perlu diuji. Saudara tahu, kalau mereka terpisah dari orang tuanya, siapa yang akan urus? Ya tadi Pak Satria bersyukur bilang anak di mana ada gereja GKK di sana yang bisa menolong. Tapi kalau sampai tidak ada, bisa nggak kita sendiri? Faham maksudnya ya? Ini penting. Makanya ada lagu orang Batak itu bilang anak Medan. Anak Medan itu dibilang kan, biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di kampung lawan. Maksudnya itu apa? Jangan sampai ada di tempat lain jadi pengecut. Dengar baik-baik, kalau ditarik kepada firman Tuhan, dimanapun kita, katakan dimanapun saya. Nah itu kita berdoa supaya tetap hidup dalam kebenaran dan mengerjakan keselamatan dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya ini akan ditolong. Bagaimana caranya? Ya terus terhubung dengan gereja Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Melakukan. Ada yang tanya, bagaimana cara mengikut Tuhan? Sesederhana itu. Sesederhana apa? Pertama, baca Alkitab tiap hari dan doakan. Yang kedua, lakukan apa yang disuruh oleh firman Tuhan. Yang ketiga, kasih tahu sama orang lain apa yang firman Tuhan katakan. Sesederhana itu. Sesederhana itulah hidup iman. Itu sebabnya para pengikut Kristus pada zaman dahulu setelah Yesus disalibkan dan dia dibangkitkan dan dia bangkit naik ke sorga. Apa yang terjadi? Kita tahu penganiayaan terjadi, tetapi lihat iman mereka bisa diandalkan. Karena apa? Sesederhana itu. Mereka percaya kepada Kristus. Perkataannya menjadi ajaran yang melekat pada hidup mereka. Dan mereka hidupi itu. Dan mereka cerita pada orang lain. Sesederhana itu. Nah hari ini, khusus minggu ini kita akan belajar topik bagaimana menolong orang lain, secara khusus adalah orang yang kerasukan roh jahat. Oke, ini bukan seminar kelepasan, seminar pun, tapi ini akan menolong kita untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Yuk sama-sama, Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Ini ditulis dalam 3 Injil sinoptis juga, dalam Matius pasal 8, di Markus pasal 5, dan Lukas pasal 8. Saya ambil di Lukas pasal 8. Ingat baik-baik, Matius mencatatnya, pembacanya adalah orang Yahudi. Markus mencatatnya, pembacanya orang Yahudi. Tapi Matius dan Lukas, pembacanya adalah orang non-Yahudi. Ya, oke, lihat sama-sama. Lukas 8 ayat 26. Oke, jadi kisah ini sebelumnya
angin ribut diredakan, ya. Nah, ada badai, ya. Ada badai yang terjadi, badai di laut, angin ribut diredakan. Laut di sini maksudnya adalah Danau Galilea. Danau Galilea diterjemahkan Sea of Galilee, gitu loh. Kenapa diterjemahkan laut? Karena memang danaunya luas besar, gambarannya seperti itu, ya. Danau itu bukan laut air asin, bukan, ya. Dan saudara, ada badai di danau itu. Ketika mereka landing, ada badai juga. Badai kehidupan. Tadi badai di laut, sekarang badai kehidupan. Ini seperti kita semua. Habis badai ini ada badai yang satu, tapi dengar baik-baik. Ada Tuhan yang sanggup menyelesaikannya, amin. Sama-sama bilang, apapun badainya. Sekali lagi sama-sama katakan, apapun badainya, selama Yesus besertaku, pasti menang. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, ayat 26, yuk sama-sama. Oke ya, ayat 26. Oke. Lalu mendarat, Lukas 8:26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di Galilea. Oke ya, ada yang sebut Gerasa, ada Gedara, ini semua sama. Oke ya, terus memang kalau dibuat titiknya sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena cara pandangnya. Contoh, saudara, kalau saudara tinggal di Samata kayak saya, lalu ditanya di Bandung, Agus tinggal di mana? Saya bilang di Samata. Di mana itu? Dia akan bilang di mana itu. Saya akan bilang di mana? Makassar, betul? Kita kan ngomong begitu karena Makassar yang dikenal. Jadi kata-kata Gerasa, Gedara ini semua adalah dalam provinsi namanya Dekapolis. Nah, jadi kotanya terbesar itu adalah Dekapolis. Nah, jadi kalau orang-orang Yahudi sebutnya, coba lihat sama-sama, Markus pasal 5, dikit dulu. Supaya kalau umpamanya ada orang yang ketemu sama saudara bilang, Alkitabmu palsu karena, saya kasih pembatas dulu. Alkitabmu palsu karena tidak sama tulisannya. Oke ya, lihat ya. Oke. Markus pasal 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah Gerasa. Coba lihat sama-sama Matius pasal 8. Oke. Mana itu? Matius pasal 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gedara. Nah, lihat Alkitabmu, satu Gedara, satu Gerasa, sama itu ya. Oke. Kita kembali ke Lukas pasal 8. Yang terletak di seberang Galilea, 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu, sama-sama katakan, dirasuki oleh setan-setan. Coba sebentar. Orang itu, berarti berapa orang tadi? Satu. Terus dirasuki oleh apa? Setan-setan. Saudara, kenapa harus berbeda tulisannya ini? Karena setannya enggak satu. Oke. Setan-setan. Terus, dan sama-sama, sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah. Tetapi di mana? Dalam pekuburan. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ini tidak mudah. Sama-sama bilang, ini tidak mudah. Ada enggak orang yang mau dirasuki setan-setan? Ada enggak orang yang mau telanjang terus? Ada enggak mau orang yang tidak mau tinggal di rumah tapi tinggal di kuburan? Enggak. Saudara tahu, 3 hal ini menunjukkan bahwa konteks orang Yahudi, orang ini najis. Karena apa? Enggak bisa memang. Gitu loh. Orang yang dirasuki roh jahat itu adalah orang yang najis, orang yang tidak berpakaian dianggap orang najis, dan kuburan. Itu sebabnya Yesus harus dikuburkan di luar daripada kota suci Yerusalem. Karena kalau dalam kota suci Yerusalem nanti itu tanah kudus, sana najis, dibuat harus di luar. Saudara dengar baik-baik. Nah, tujuan kita buat ini karena kemungkinan, sama-sama bilang kemungkinan, kita akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Terus bagaimana ngurusnya? Apa kalau ketemu telepon, Pak Pendeta tolong dulu. Wah, enggak. Tapi saudara juga bisa lakukan. Amin. Saudara bisa. Waktu
Waktu kita di retreat kemarin itu, kan beberapa orang kita doakan, kita urapi dan minta doakan orang lain. Sampai suami doakan anak, istri, yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Tidak mudah, tapi dengar. Karena itu adalah iman kepada Tuhan. Tuhan yang akan tolong. Oke, kita lihat bagaimana caranya kalau ketemu jenis ini. Bagaimana? Oke, apalagi Indonesia, negara yang tanda kutip hal seperti ini lumrah. Coba lihat, kita lihat sama-sama. Ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara, ini menarik sekali. Pertama, untuk menolong orang-orang lain ini, kita perlu tahu dari mana asalnya. Seperti dia, asalnya kita nggak tahu dari keluarga bagaimana, tapi minimal kita tahu asalnya dari kuburan, dari tempat kematian. Tahukah saudara, ada banyak orang di sekeliling kita yang dia hidup, tetapi sebenarnya dia sedang keluar dari kematian. Dia dalam ranah kematian, nggak punya harapan, nggak punya iman, nggak punya yang namanya sebuah kepastian akan keselamatan. Dia orang-orang yang ada dalam lingkupan kenajisan, yang tanda kutip maaf, kata telanjang di sini ini gambaran seperti Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa dan mereka telanjang. Gambaran orang-orang yang melakukan dosa dan dia bertahun-tahun. Alkitab nggak catat jelas berapa tahun dia di sana. Tapi saudara tahu apa yang terjadi. Kalau kita baca, apa kondisi orang ini? Tadi kita dapat ya, nanti akan bahas ayat 28. Kita lihat lagi kondisinya, ayat 29 kita baca. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu apa? Menyeret-nyeret dia. Bayangkan, diseret. Kalau diseret itu apakah akan karena kehendaknya? Bukan, tetapi karena kehendak dari roh jahat. Ada banyak orang di dunia ini hari ini diseret oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Diseret oleh dosa, diseret oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan dikatakan di sana, karena sering roh itu menyeret dia, maka untuk menjaganya, ia diapain? Dirantai, dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Lihat, sampai sistem manusia tidak bisa menyelesaikannya. Saudara pernah dengar orang namanya ada sakitnya, tapi semua dokter sudah angkat tangan, tidak bisa. Betul? Ini anak, nakal sekali, sudah dikasih masuk asrama juga tidak bisa. Ini, itu semua rantai belenggu sistem manusia, cara manusia untuk mengamankan dia, tapi dia tetap tidak aman, tidak terkendali. Dan selanjutnya dikatakan kondisinya di sini, dengar baik-baik. Dia diseret, dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang, saudara lihat baca, ke tempat-tempat yang apa? Itulah kerja di iblis. Menarik, memisahkan orang-orang dari kawanan secara khusus dari orang-orang benar. Ditarik. Dia akan tarik, dia akan seret. Dia bisa pakai uang untuk seret kita, dia bisa pakai cowok cewek untuk menyeret kita, dia bisa pakai pekerjaan untuk menyeret kita, dia bisa pakai popularitas untuk menyeret kita, dia bisa pakai apa saja untuk merantai, membelenggu, menarik kita kepada dia. Dengar baik-baik, tempat sunyi yang dimaksud ini adalah sunyi dari manusia tapi rame dengan si iblis itu. Sunyi. Sunyinya itu karena apa? Tidak ada orang di sana, tidak ada orang yang bersama-sama dengan dia. Sunyi dia bersama dengan roh jahat, bukan sunyi bersama dengan Allah. Karena ada sunyi bersama dengan Allah. Saudara tahu, menarik sekali.
Inilah yang dilakukan oleh iblis. Jadi saudara paham bahwa kita bisa bertemu dengan orang-orang seperti ini, betul? Bisa ketemu orang-orang seperti ini. Entah dia pimpinan, entah dia anggota dewan, entah dia pendidikannya hebat, entah dia orang terkenal, kekayaan, pengusaha, mahasiswa, apapun. Dengar baik-baik, ada orang-orang seperti ini. Dan dengar baik-baik, kita berdoa, sama-sama bilang berdoa, supaya Tuhan pertemukan kita dengan mereka. Tetapi dengar, biasanya, katakan biasanya, sebelum bertemu dengan orang-orang seperti ini ada kejadian. Sama seperti Yesus. Yesus dan murid-muridnya waktu mau nyebrang ke Gerasa itu, mereka di danau itu digoncang oleh angin ribut. Saudara dengar, di dalam tradisi sejarah daripada orang-orang di sana, Danau Galilea itu angin ribut ada tapi nggak lama. Dan kalau terjadinya mulai dari tengah malam atau kalau terjadinya di tengah malam, mereka mulai bilang oh itu roh jahat gitu loh. Kalau terjadinya apalagi tidak tengah malam gitu loh ya. Maka apa yang terjadi? Dengar baik-baik, orang-orang berpikir, para teolog, para penafsir Alkitab banyak bersepakat bahwa ketika Yesus meredakan angin ribut, itu bukanlah angin ribut biasa. Karena dikatakan ayat 23, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau itu. Sehingga perahu itu memasukkan air dan mereka berada dalam bahaya. Sekonyong-konyong, suddenly, tiba-tiba. Saudara, ini campur tangan dari dunia lain. Karena apa? Dengar, campur tangan dari dunia lain. Pertama, ketika danau itu tiba-tiba. Yang kedua, bagaimana Yesus bisa tenang sementara semua murid-murid ini dilanda oleh ketakutan. Karena apa? Para murid ini hidup dalam zaman di mana mereka diberitahu bahwa danau ini ada penguasanya. Ya, kalau nanti saudara ada kesempatan pergi ke Danau Galilea, foto, ini Danau Galilea itu. Saya sudah ke Danau Toba, saya ke Danau Galilea. Ini Danau Toba, ini Danau Foso, ini Danau Galilea. Ya, saudara dengar baik-baik. Ketika sampai di sana, karena kalau Yesus sampai ke sana, maka dia akan bertemu dengan orang gila yang kerasukan setan. Sebelum lanjut ini, saudara pernah enggak rasa ada sesuatu yang menghalangimu, tiba-tiba, ternyata gara-gara ini. Setelah saudara di sana baru tahu, roh jahat berusaha halangi saya untuk sampai ke sana. Ternyata di sana Tuhan sediakan sesuatu yang hebat. Gitu loh. Ada banyak peristiwa. Kita nggak cukup waktu. Yuk kita lanjut dulu. Kita kembali ayat 8. Ketika orang gila ini, yang dirasuki roh jahat. Ya, kita bilang ada yang pernah setelah saya khotbah dia datang, dia seorang psikolog, dia bilang, Pak Agus sebaiknya kalau khotbah bahasa orang gila dihilangkan. Kenapa Bu? Ya hari ini referensi bahasa Indonesia kita sudah diubah. Gitu loh ya. Oke, baik. Saudara lihat orang yang dirasuki setan ini, 28, berteriak-teriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Saudara tahu apa dikata yang terjadi? Lihat, roh jahat di kitab 2 Petrus, ketemu Tuhan pun dia takut, dia tersungkur, dia gemetar. Gitu loh, roh jahat ini. Lihat apa yang terjadi, bilang apa? Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini menarik. Pertama kali catatan Yesus anak Allah yang maha tinggi dicatat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itu di sini. Bayangkan sampai setan bisa tahu bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Mengapa dia tahu? Karena setan dari sono, dari awal sudah tahu. Jadi setan ini bukan anak baru datang kemarin, bukan. Setan ini adalah makhluk roh yang tanda kutip melihat kemuliaan dan tahu. Makanya dia berkata seperti ini, apa urusanmu? Karena dikatakan, apa urusanmu? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku.
Kenapa? Saudara dengar baik-baik. Ini menarik sekali. Karena setan tahu bahwa dia akan disiksa. Kitab Wahyu pasal yang ke-20. Roh jahat, orang-orang ini. Orang jahat maksudnya bersama dengan roh jahat dan orang-orang durhaka ini akan disiksa. Makanya iblis bilang apa? Belum waktunya. Iblis tahu, belum waktunya. Seakan-akan dia bilang, terlalu cepat kau Yesus. Saudara dengar baik-baik. Ini menarik, sengaja saya pilih kitab Lukas. Karena ketika iblis itu berkata seperti ini, dikatakan supaya engkau jangan menyiksa aku. Kata menyiksa, saudara di bagian yang lain, kata menyiksa itu dikatakan seperti melempar kepada neraka, ke tempat penghakiman. Saudara, nanti ada waktu, selalu ada waktu. Kita belajar teologi sorga dan neraka. Neraka itu tempat penyiksaan untuk yang namanya malaikat yang jatuh, the fallen angel. Dan ada satu tempat penyiksaan mereka yang paling mengenaskan. Itu sebabnya Alkitab dalam bahasa Yunani ini diterjemahkan, mana itu ya? Diterjemahkan dengan kata besaniso. Ini menjadi tempat yang paling hancur dia. Kata inilah yang dipakai di kitab Wahyu pada akhir zaman nanti. Karena akhir zaman nanti tiba, iblis itu dilepaskan. Mereka akan menyesatkan semua orang. Itulah the final lap bagi iblis. Dan setelah itu tiba masanya. Sang penguasa, anak domba. Dia datang yang maha tinggi dari Allah itu. Menghabisi semua dan menyiksa yang namanya roh jahat ini. Gitu loh. Dan dikatakan besaniso inilah peristiwa itu. Jadi iblis tahu bahwa dia akan disiksa. Saudara tahu kenapa saya harus ngomong ini? Supaya saudara faham, saya faham, kita tahu sama-sama. Ada 3 kuasa di sini. Yang pertama kuasa roh jahat. Yang bisa menyeret manusia, yang membuat manusia seperti orang gila, yang membuat manusia itu telanjang, yang membuat manusia itu tinggal di kuburan, yang membuat manusia itu terpisah dari keluarga, dari komunitasnya, yang membuat manusia itu kuat. Tapi karena kekuatan setan, ada. Banyak orang gak percaya bahwa ada kuasa kegelapan. Banyak. Ada seorang rekan, pernah datang ibadah di kita juga, memang dia orang asing. Setelah dia di sini, dia pindah ke satu tempat. Nah, mereka ini tidak terlalu percaya bahwa ada kuasa kegelapan. Mereka ngontrak di sebuah rumah. Ketika ngontrak di rumah itu hal-hal aneh terjadi. Begitu. Sampai kami pergi ke rumah itu dan berdoa untuk rumah itu. Karena istrinya panjang rambut, habis handukan, kan biasa kan perempuan itu bagaimana? Diturunkan rambutnya ke bawah, betul ya? Dilap begini, tiba-tiba ada yang giniin rambutnya. Saudara pasti bagaimana? Wah, betul. Dia lagi masak begini, lagi nyuci piring. Suaminya bilang apa? Ma, papa ke pasar dulu ya sebentar. Oke, naik motor dia pergi, kunci pintu, ceklek-ceklek pergi, ngongrong gitu. Tiba-tiba suami, papa cepat sekali pulang. Ada yang jalan di belakangnya. Hani, dia cari-cari, nggak ada. Kayak waktu kami pergi di rumah itu, mateng. Saya tidak suka lihat-lihat, tapi kalau Tuhan kasih lihat, Tuhan kasih kekuatan bagiku. Gitu loh. Lihat sini, aduh Tuhan. Kita kembali, dengar baik-baik. Ada kuasa roh jahat. Banyak orang nggak percaya. Alkitab berkata ada. Kemarin kita udah belajar juga di sana, lalat, Belzebul, ya, penguasa. Saudara, roh teritorial itu ada. Tapi yang kedua kita harus paham, ada kuasa Allah, amin. Dan kuasa Allah ini lebih besar, katakan lebih besar. Kurang lebih, 1, 2, 3, lebih besar. Lebih besar dari semua kuasa setan itu. Kenapa saya harus deskripsikan ini? Supaya saudara lihat, sehoror apapun dia, sekali lagi sehoror apapun dia, itu kan produksi manusia. Dengar baik-baik. Allah tetap lebih berkuasa dan penuh kasih di atas segalanya, amin.
Kita harus paham. Nanti kita akan lihat, yaitu kuasa yang ketiga, kuasa manusia yang sudah dipulihkan. Saudara lihat bagaimana. Jadi pertama, Yesus lihat bagaimana prosesnya terjadi. Pertama, barang ini, kejadian ini enggak akan terjadi bila Yesus diam di tempat, betul? Kalau dia tinggal di satu tempat, no. Tapi ini terjadi ketika Yesus aktif, dia bergerak. Makanya Matius 9 berkata, Matius 9, 35, 36, dia berkata, Yesus berkeliling dari kota dan desa. Dia mencari, dia menyelamatkan, dia mengusir roh jahat. Jadi kita sebagai orang percaya harus aktif. Jangan diam, gitu loh. Jangan diam. Orang yang diam gak dapat apa-apa. Saudara lihat apa yang terjadi. Setelah itu Yesus tahu latar belakangnya. Ini menarik, dengar baik-baik. Kita udah baca tadi ayat 29, 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Saudara dengar baik-baik. Waktu ayat ini dimunculkan, para pengkritik Alkitab bilang apa? Itu buktinya bahwa Yesus itu bukan Allah. Masa dia tanya siapa namamu? Dia nggak tahu. Memang itulah. Kalau sekolah hanya permisi dari rumah sampai pagar. Saudara tahu waktu Yesus buat seperti ini, dengar baik-baik. Apakah kita diizinkan untuk komunikasi dengan roh jahat? Seharusnya tidak. Tapi Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Karena apa? Dengar baik-baik. Sebelumnya, waktu angin ribut diredakan, apa kata murid-murid? Mereka kagum, mereka bilang apa? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin ribut pun tunduk padanya. Mereka melihat, lalu tiba-tiba iblis itu bilang begini, anak Allah yang maha tinggi. Jadi dari perspektif kemahakuasaan daripada Yesus itu yang adalah Tuhan, dia mau ajar murid-muridnya untuk melihat yang namanya ini pelajaran peperangan rohani. Ya, Yesus langsung ajar praktek mereka. Oh, saudara dengar, saya kasih tahu saudara, kalau ini dibuat dramanya, waktu mereka jalan, muncul itu orang telanjang dari kuburan. Saudara tahu refleks daripada murid-murid kira-kira apa? Lari. Karena apa? Awalnya bukan karena takut. Tapi apa? Hukum bagi mereka. Kalau ketemu orang begini, keluar dari kuburan, telanjang, najis. Itu naluri, nalar mereka. Tapi yang kedua ketika mereka lebih tahu tentang kondisi orang ini, dirantai pun gak bisa. Berarti kuat sekali. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia tanya, siapa namamu? Untuk ngajar murid-muridnya. Lalu dibilang, jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Saudara tahu enggak? Banyak orang langsung mikir tentang legionnya. Tidak. Yesus sedang menunjukkan otoritasnya. Dia ngomong, iblis harus dengar. Itu loh yang mau diajar sama murid-murid. Supaya murid-murid paham. Karena kita tahu di akhir daripada Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia ngomong seperti ini kepada murid-muridnya. Kepadamu kuberikan apa? Kuasa. Engkau akan menginjak ular dan kala jengking. Engkau akan mendoakan orang sakit dan engkau akan mengusir apa? Setan. Dan setan itu akan pergi. Yesus sedang tunjukin sama mereka. Setan kau harus dengar. Walau setan ini kuat, nggak ada yang bisa menghentikan dia. Tetapi kalau Yesus bicara, dia harus dengar. Dia bilang, jawabnya, kurang lebih seperti itulah. Nama saya, disebutlah namanya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Satu legion itu pada saat itu saudara, pada saat itu ini kan ditulis dalam konteks budaya Yunani yang dikuasai oleh siapa? Romawi. Jadi kata legion itu diambil dari konteks Romawi. Pada zaman itu tentara Romawi satu legion itu berjumlah 2.000 sampai 6.000 tentara. 2.000 sampai 6.000. Belum lagi kendaraan perangnya. Ada yang tulis. Sampai satu kali ketika saya mempelajari ini, menggali,
Dan saudara boleh klik di Google tentang legion Romawi kuno, the ancient Rome's of legion. Apa yang terjadi? Muncul, saudara lihat nanti ada koin penggalian arkeologi di tempat ini. Ada koin yang ditulis legion dan gambarnya wild boar atau babi hutan. Dan saudara bayangkan, itu ada. Itu salah satu bukti arkeolog yang menegaskan bahwa cerita ini pernah ada. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dikatakan banyak. Nah, Alkitab menjelaskan banyaknya itu dengan cara seperti ini. Coba lihat ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Itu yang saya bilang tadi, waktunya, betul? Waktunya ada. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Dengar baik-baik. Yesus, apa ini Tuhannya orang Kristen? Berteman sama setan, dikabulkan permintaannya. Inilah kalau baca Alkitab hanya di judul. Saudara dengar baik-baik. Yesus lakukan itu karena apa? Consider sesuai dengan hukum Taurat. Babi itu adalah binatang apa? Haram, najis. Memang setan tempatnya dalam babi. Karena sama-sama orang najis. Faham maksudnya? Yesus jadi lakukan itu bukan soal selera makan. Ada yang bilang, pasti Yesus ambil beberapa babi. No. Yesus gak peduli soal perut dan selera makan, dia peduli soal kebenaran. Gitu loh. Makanya kalau orang bilang apa, Yesus menentang hukum Taurat, dengar, bukan menentang, Yesus menggenapi. Buktinya dia tahu itu barang najis, dibuang sama dia. Karena apa? Dimasukkan. Saudara tahu pada zaman itu, ini gak enak ngomongnya. Babi itu bukan hanya dikonsumsi. Saudara tahu kenapa bangsa Israel itu pelihara babi padahal mereka itu bilang bahwa itu binatang haram? Karena kebutuhan tentara Romawi. Mereka pelihara itu bukan untuk mereka makan. Bisnis bos, cuan. Di kota kita Makassar ada petani babi itu bukan non-Kristen. Sampai melakukan rukun yang kelima. Benar, saudara boleh googling gitu loh. Karena apa? Bukan soal makanan tapi soal apa? Nih, cuan, saudara, uang. Nah, saudara dengar baik-baik. Jadi, lihat konsep kebenarannya. 33. Lalu keluarlah setan-setan itu dan dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Saudara tahu apa yang terjadi? Dengar baik-baik. Sebelum kita ke bagian segmen terakhir, yaitu tentang kuasa orang yang dipulihkan. Dengar, di sini ada bagian di mana Yesus menghardik roh jahat, tapi ada bagian di mana roh jahat itu tahu diri. Karena dia ketemu Yesus. Daripada kau usir kak ke jurang maut, boleh gak minta permintaan? Keluar mak saya ini, tapi ke babi-babi itu. Kalau di bahasa daripada kitab Markus dikatakan seperti ini. Jangan keluarkan kami dari area ini, lingkungan ini. Artinya apa? Bahwa legion itu adalah penguasa daerah itu. Itu sebabnya ada penguasa otoritas kuasa kegelapan atas daerah-daerah tertentu. Sadar, itu sebabnya kau diutus ke sekolahmu, ke kampusmu, ke kantor-kantormu. Untuk membawa terang Tuhan di sana, katakan amin. Karena tanpa terang Tuhan, situ jadi tempat di mana iblis bercokol. Kita enggak ngumpul di satu tempat semuanya. Enggak, tapi dibuat Tuhan berpisah-pisah tempat. Supaya kita bisa membawa terang Tuhan. Lanjut saudara, dikatakan ayat 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota, di kampung-kampung sekitarnya. Lihat baik-baik, diceritain. Wah, kalau pada zaman dulu mungkin sudah ada handphone, mereka sudah akan viral. Gitu loh, 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai
Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu apa? Duduk di kaki Yesus. Katakan duduk di kaki Yesus. Kita baca dulu lanjut. Ia telah berpakaian karena sebelumnya dia tidak berpakaian. Sekarang dia duduk di kaki Yesus. Sebelumnya dia duduk di mana? Di kuburan. Sebelumnya dia telanjang, sekarang berpakaian. Dan sesudah apa? Waras. Orang kampung bilang dia gila. Terus titik. Maka takutlah mereka. Saudara, mereka takut. Mereka takut. Seperti murid-murid takut pada Yesus ketika Yesus ada di dalam danau itu dan mereka mau mati. Takut. Lanjut 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Gimana caranya? How? Itu sebabnya dengar baik-baik. Akan ada orang yang bertanya ini bagi saudara. Gimana? Kok bisa? Kok bisa dia bisa lepas? Kok bisa? Saudara pernah dengar cerita itu ya? Menarik sekali. 37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Takut saudara. Takut. Karena kuasa Yesus, maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang tinggalkan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, disuruh pergi. Katanya, sama-sama yuk 39, 1, 2, 3. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara dengar baik-baik. Kalau di sini saya pilih ini karena jelas dikatakan dia pulang menceritakan ke kota-kota. Di kitab Markus dikatakan dan dia pulang ke Dekapolis. Itu sebabnya dalam Bible Study kita bahas ucapan bahagia 1, 2 dan hari Selasa ini yang ketiga. Banyak orang datang kepada pengejar waktu Yesus mengajar di atas bukit. Dari mana? Dari berbagai kota. Salah satunya dari mana? Dekapolis. Yesus belum ke Dekapolis. Tapi bagaimana mereka akhirnya bisa datang untuk mendengar pengajaran Yesus? Karena orang kerasukan setan ini yang cerita. Dan inilah kuasa yang ketiga. Yaitu kuasa orang yang telah dibebaskan oleh Allah. Yaitu apa? Hidupnya bersaksi menceritakan Tuhan kepada banyak orang. Oleh sebab itu kita ulang. Kesimpulan, langkah-langkahnya. Hidup kita sudah ditebus Kristus dan kita beriman kepada Dia. Hidup keimanan kita harus terlihat dengan cara kita menolong orang lain. Hari ini kita belajar menolong orang yang kerasukan setan. Dengar baik-baik, saudara dan saya tidak bisa melepaskan orang dari yang kerasukan setan. Tetapi kita diberi kuasa, katakan diberi kuasa. Diberi kuasa untuk bisa menggunakan kuasa Allah membebaskan orang-orang yang terikat. Ya, apa yang dilakukan? Pertama, tahu latar belakangnya. Yesus tahu latar belakangnya. Orang ini di mana, sakit apa dan segala macam, dirasuk apa, dia tahu. Cobalah ya. Legion, nama saya Legion, lalu diusir. Roh kompi keluar pada legion di dalamnya. Nah, saudara paham maksudnya ya? Jangan salah. Dia belajar, Yesus tahu. Dan Yesus tahu menggunakan kuasanya itu dengan baik. Dengar baik-baik. Dengar, sehebat apapun setannya, Tuhan di atas segalanya. Sudah dibuktikan roh jahat itu datang tersungkur. Tersungkur, katakan sama-sama, tersungkur. Karena memang iblis itu, makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia bilang, iblis ada tertulis, engkau harus menyembah. Karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Dia penyembah tapi jatuh. Gitu loh. Dia tersungkur. Nggak bisa itu iblis patentengan. Gitu ya. Berarti kita usir dalam nama Yesus berapapun setannya. Lalu yang terakhir adalah ketika seseorang sudah dipulihkan, dilepaskan. Dengar, kenapa Yesus kan bagus juga ya, ikutlah bersama dengan aku, betul gak? Baru di mana-mana dia bersaksi. No. Yesus mau orang ini pulang. Supaya apa? Lebih banyak lagi orang mengalami
kemerdekaan bersama dengan Yesus. Orang ini menemukan komunitasnya. Itu sebabnya dengar baik-baik. Orang-orang yang pernah kita layani kelepasan, sebaiknya saudara harus dimuridkan. Gambaran duduk di kaki Yesus adalah gambaran tentang dia yang terhubung kepada Yesus. Banyak orang dilayani kelepasan tapi gak di follow up. Dia gak punya komunitas untuk dia bertumbuh. Sejarah gereja mencatat orang yang kerasukan setan ini menjadi seseorang yang sangat terkenal, yang membawa pengaruh di daerah itu, Dekapolis. Sehingga terbentuk komunitas-komunitas orang yang percaya kepada Kristus melalui dia. Itu sebabnya dengar baik-baik, orang yang mengalami transformasi hidup dari Kristus, kalau dia tidak terhubung dengan Yesus. Kalau bahasa kita hari ini, terhubung dengan gereja, komunitas, dimuridkan, di follow up. Berhenti ceritanya. Cek, banyak orang pernah saudara doakan. Tapi berhenti ceritanya. Karena apa? Karena dia tidak duduk di kaki Yesus seterusnya. Seperti orang kusta yang 10 orang sembuh, tapi yang lanjut ceritanya berapa? 1. Yesus bilang, kemana yang 9? Itu sebabnya saya tutup dengan kesaksian, pemain musik boleh maju. Hal ini akan kita banyak temui. Di kantor saya dulu tempat bekerja, hal seperti ini terjadi. Tiba-tiba kantor kami itu heboh gara-gara roh jahat, karena ada orang karyawan yang bagian masak di kitchen tiba-tiba dirasuki roh jahat. Berapa perempuan, berapapun laki-laki pegang dia, tak lempar semuanya. Wah, heboh. Sampai akhirnya semua karyawan dari ruang produksi keluar, memang menjelang jam istirahat. Jadi makan siang gak jadi, gak siap makan siang karena kokinya kerasukan. Wah, ribut sekali, mudah. Dan akhirnya orang dengan berbagai macam cara untuk handle dia, enggak bisa. Lalu tiba-tiba ada satu orang hubungi ke kantor, ke bagian office tempat kami. Dibilang, terus tanya, orang kantor tanya, bagaimana caranya? Dia minta kurban. Oh iya, mau kurban apa? Ayam? Tidak, dia minta sapi. Wah, galojo ini setannya. Enggak mau ayam, gitu loh. Sudah pokoknya udah lama, akhirnya saya dihubungi, dikasih tahu, Pak ada gini. Di mana? Di ruang di dapur di belakang. Oh begitu ya. Terus siapa di sana? Cerita, semua staf lagi sana kumpul Pak, mereka berdoa sama-sama dengan, oh ya udah. Saya bilang gini, sambungkan intercom, biar saya bicara. Iya. Dengar ya, saya mau ke sana. Gitu loh. Saya mau ke sana. Saya bawa Tuhan saya. Pokoknya saya sampai sana semua harus sudah beres. Gitu loh. Ya, saya matikan ini telepon. Matikan. Saya bilang sama teman-teman, doakan saya ya. Saya jalan ke belakang. Mereka pada lihat itu katanya. Mana siapa tadi itu? Selamat siang. Sudah harus jam makan siang ini, sudah harus kerja. Sudah harus kerja. Saya bilang, dalam nama Yesus sudah harus kerja sekarang. Saya panggil namanya, terus tiba, Pak selamat siang. Sadar ki. Sudah ya, kerja ya sekarang ya, sadar ya. Sudah, lihat ini orang sudah mau gak makan ini gara-gara ini. Mana itu setannya? Oh setan tidak boleh ada di sini ya, semua setan pergi sana. Setan, kami tidak terima lowongan pekerjaan buat setan di sini, pergi sana. Gitu loh, saya berdoa seperti itu. Dan, sejak dari itu orang di kantor bilang, itu Pak Agus jagonya itu baca-bacanya. Dia datang itu setannya langsung pergi. Wah, saudara baik. Dengar baik-baik. Bukan soal saya, tapi soal Tuhan yang bersama kita. Kemarin saya khotbah di sebuah tempat. Udah selesai. Tiba-tiba sekretaris perusahaan itu bilang, Pak, doakan minggu depan saya terakhir di sini, saya akan pindah. Oh iya. Terus tiba-tiba saya bilang, oke kita doa yuk. Kita doa. Saya letakin Alkitab, saya doa, tiba-tiba semua orang udah pergi. Oh Tuhan, gak enak karena dia perempuan. Gimana ya? Ya udahlah, Tuhan doa berkat saja. Saya doain tumpangin tangan dia. Dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa Tuhan atas. Aduh Tuhan, kalau udah kelepasan nanti ini saya sendiri laki-laki di sini, bahaya ini Tuhan. Aduh Tuhan Yesus.
Saya berdoa, Tuhan tidak perlu manifestasi yang lain-lain dalam nama Yesus. Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu muntah-muntah, nggak perlu dramatisir. Paham maksudnya ya? Dalam nama Yesus. Gitu. Saudara baik, dengar. Tuhan buat semua untuk mendatangkan kebaikan. Kami pernah ke Parepare. Saudara tahu mau ke Parepare, kita naik motor kejauhan. Jadi naik bus dengan Naneng Kadian waktu itu. Mau naik Panther, panggilan terakhir. Penuh. Akhirnya naik bus. Awalnya kesel karena busnya ini tidak AC dan banyak orang merokok. Saya enggak ini, Tuhan gimana ini. Kami naik sudah penuh. Sehingga Kak Dian duduk sini, Naneng di sini, saya di sana. Terpencar-pencar, enggak apa-apalah Tuhan. Tenangkan hati, apa yang kau mau untuk kami layani di Parepare nanti. Sudah, saya mulai PI sama orang di sebelah saya, Naneng juga. Kak Dian, laki-laki semua kiri kanan dalam hatiku. Kak Dian pindah sini. Tapi Pak Dian bilang apa? Di sini kacanya kebuka jadi enak. Ya udah terserah. Kak Dian mulai bicara sama orang di sebelah. Waktu Kak Dian bicara dengan orang di sebelah, dicerita tentang Yesus. Terus Kak Dian hubungi saya, Gus, orang ini mau terima Yesus, tuntun dulu. Oh iya, saya ke belakang, saya duduk dengan dia. Kursi paling belakang, tahu ya? Kursi paling belakang dekat pintu keluar itu, yang kita, yang bonus begini-begini. Duduk karena, sudah tahu apa yang terjadi. Ayo kita berdoa. Oh iya, saya bilang, Yesus itu Tuhan di atas segalanya, dia berkuasa. Dia mengubahkan hidup Bapak. Dia enggak hanya menyelamatkan Bapak nanti, tapi mulai hari ini Bapak akan mengalami transformasi kehidupan. Mau terima Yesus? Tiba-tiba, tidak. Di waktu teriak begitu, semua orang malaki itu. Dia mulai mengerang gitu, sampai supir. Apa ini? Saya bilang, santai Pak supir. Semua orang udah pada takut. Gitu loh. Ya udah. Itu enggak, Tuhan terima kasih, bersyukur ya, enggak hanya Tuhan Yesus, tidak, dia pokoknya, aduh Tuhan bikin drama. Saya buka itu pintunya lebih lebar, ke jendelanya. Tuhan dalam nama Yesus berdoa semua roh jahat yang mengikat dia supaya keluar. Nanti keluarnya kemana? Saudara, karena dulu pernah dalam nama Yesus kami usir roh jahat, roh jahatnya ke situ, Tuhan. Jadi orang di sana kerasukan roh jahat. Jadi harus berdoa dengan jelas. Makanya tadi Yesus kemana? Ke babi. Babinya jatuh lemas mati gitu loh. Jadi doakan, aduh gimana ya? Buka pintu. Dalam nama Yesus keluar dari situ. Oke, saya bilang Tuhan aku minta supaya dia muntah keluar roh jahatnya semuanya. Jadi itu dalam nama Yesus, tiba-tiba dia mulutnya gini, dia ke jendela, muntah-muntah dan semuanya. Dan sudah selesai. Kita doakan dia terima Yesus. Saudara, ini menarik karena apa? Dengar, kita ketemu orang-orang. Kita ketemu. Ada banyak orang dibelenggu oleh roh jahat, oleh dunia ini. Jangan takut. Bilang sama Tuhan. Dan yang terakhir, kalau saudara diserang roh jahat, sama-sama bilang kalau. Kita tahu bagaimana caranya. Yaitu apa? Sadar. Siapa yang bersama kita tadi? Yesus, gelarnya apa dikatakan? Anak Allah yang maha tinggi. Udah maha tinggi. Ada lagi lebih tinggi dari dia? Enggak ada. Maka semua di bawahnya harus takluk. Sadar itu. Waktu kau jalan tiba-tiba bulu kudumu merinding. Langsung alarmmu. Anak Allah yang maha tinggi. Bulu kudunya turun lagi. Dengar baik-baik. Itu buat. Ketika ada orang ketakutan dan segala macam, pegang tangannya bilang, anak Allah yang maha tinggi bersama kita. Dia takut, Prince of Peace, Raja Damai bersama dengan kita. Jangan takut. Saudara akan bisa tenang. Gitu loh. Seperti di rumah kami, bukan yang di sini, yang di sana. Bukan yang di sana, yang di sana lagi. Waktu kami di Bandung itu, semua orang. Kenapa? Aduh, syukur Bapak tinggal di sini. Kenapa? Rumah ini horor Pak. Makanya kami karena gak punya cukup uang, kami cari rumah yang ada setannya. Karena rumah yang ada setannya selalu lebih murah. Kami kontrak lebih murah. Tapi memang dengan setan-setannya dikontrak. Sudah tanda tangan, kami doakan supaya setannya pergi.
Saudara tahu pembantu rumah kami itu, karena si Mbok bilang apa, Den saya permisi, saya nggak kuat kerja di sini Den. Kenapa? Waktu saya nyapu, kenapa? Ada sapu di sana juga nyapu Den, saya nggak kuat Den. Saya bilang santai aja Bu, berarti ada 2 pembantu, Ibu punya asisten. Jangan Den, saya nggak mau. Tenang Bu, nanti kami doakan. Betul Den, betul, iya kita doakan. Saudara betul, setan di rumah kami itu mungkin setan pembantu ya. Dia itu sapu sendiri. Kami bersyukur pengalaman itu menolong untuk mengerti, dengar baik-baik, Tuhan di atas segalanya. Kiranya Tuhan pertemukan saudara dan saya dengan orang-orang. Ini hati saya terenyuh. Saudara bayangkan orang ini terpisah dari keluarga, dipermalukan, roh jahat telanjang di kuburan. Betul, waktu saya bacain saya nangis, Tuhan jahat banget ini iblis. Saudara bayangkan, dia hilang kesadaran dan semuanya. Siapa yang kasih dia makan? Kira-kira dia makan apa di kuburan? Saudara bayangkan. Itu loh. Ada banyak orang-orang terisolasi dibuat oleh roh jahat. Kiranya Tuhan kirim saudara ke sana, saya ke sana. Bertemu dengan mereka untuk kasih tahu ada Allah yang membebaskan mereka. Kita berdoa.